Pembagian kekuasaan secara horizontal juga dijabarkan kembali, di mana pembagian kekuasaan ini berdasarkan fungsi lembaga-lembaga terbagi menjadi 6 bentuk pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Pembagian kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan konstitutif ini pembagiannya dilihat dari fungsi dan wewenang, yaitu lembaga MPR. Sedangkan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang. Ingat, undang-undang. Yang mempunyai fungsi legislatif ini yaitu DPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahannya dipegang oleh Presiden dan Kabinet. Kabinet itu apa? Kabinet adalah susunan kementerian, ya. Artinya di sini Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dibantu oleh para menteri-menterinya dalam jajaran kabinet. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang berhubungan dengan kehakiman. Ini sebuah bentuk kekuasaan yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan peradilan. Siapa yang memegang kekuasaan yudikatif ini? MA atau Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Yang selanjutnya kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas suatu bentuk pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Siapa yang memegang kekuasaan eksaminatif ini? BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan sesuatu bentuk kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, lembaga yang memegang kekuasaan moneter ini adalah Bank Indonesia atau BI. Jadi, di sini ada 6 bentuk kekuasaan negara secara horizontal, mulai dari kekuasaan konstitutif, yaitu mengubah undang-undang dasar, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman yang fungsinya adalah penyelenggara peradilan, kekuasaan eksaminatif, yaitu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, dan kekuasaan moneter, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan mengatur serta menjaga kelancaran pembayaran dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, gimana tadi? Cukup jelas kan apa yang Bunda jabarkan? Semoga bisa terpahami dengan baik ya. Sekarang, yuk buktikan dengan past test-nya.